Yang kau lu. Kau sampai tengah sampai tengah sampai tengah. Bisa persen. Ngatakan kau ya. Hai, belum tahu. Soy, Tira itu rangan aku. mati Atau ka kuai. Saya terang datang rindin. Si kau kok. Ay. Oke, kalau Oke, semuanya saya mute ya. Biar ini nanti ketika ini saya buka lagi karena pembelajaran akan segera saya mulai. Jadi silahkan kalian duduk yang rapi, irsyad, masih jalan-jalan. Oke, sediakan buku catatan dan pulpen. Ya, oke. Ini tidak akan saya aktifkan lagi speakernya. Jadi nanti kalau ada yang tanya, dikontrol dari kalian sendiri. Kalau mau tanya, diaktifkan speakernya. Kalau tidak, silahkan dimatikan. Ya, oke. Paham? Paham ya? Paham ya? Oke. Oke, saya mulai. Nah, ini dia. Saya akan ke subbab yang terakhir, yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung. Oke, silakan kita perhatikan. Oke, ini PowerPoint-nya. Yang pertama, ada beberapa bangun ruang sisi lengkung. Ya, ada beberapa bangun ruang sisi lengkung. Salah satunya adalah tabung. Nah, saya yakin di rumah kalian ada beberapa bentuk bangun ruang yang memang sengaja didesain dan diciptakan dengan berbagai bentuk. Contohnya gelas, kemudian ada panci, kemudian masih banyak yang lainnya. Nah, kenapa gelas itu dibuat seperti itu? Kenapa tidak seperti seperti kotak? Nah, itu pasti ada tujuannya masing-masing. Nah, untuk itu tugasnya pertama adalah apa sih tujuannya? Kenapa gelas itu dibuat seperti tabung atau bibirnya itu berbentuk lingkaran? Ya. Nah, untuk sore hari ini kita akan mempelajari tentang luas permukaan tabung. Nah, di sini ada berbagai macam benda, yaitu bangun ruang, yaitu bangun yang memiliki ruang. Kalau kelas 8 sebenarnya sudah pernah, yaitu tentang bangun ruang sisi datar, ada kubus, ada balok, ada prisma, ada limas. Nah, sekarang ini bangun ruang yang sisinya berupa sisi lengkung. Contohnya ada nih kerucut, tabung, dan bola. Nah, tapi pada sore hari ini kita akan memulainya dengan luas permukaan tabung. Oke. Nah, saya lanjutkan. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu kita menentukan unsur-unsur dari tabung. Nah, tabung itu terdiri dari apa saja? Ya, tabung itu terdiri dari apa saja? Kemudian berikutnya kita menentukan rumus luas permukaan tabungnya. Nah, setelah menentukan unsur-unsur, kita tentukan ukuran-ukuran termasuk luas permukaan tabung. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan unsur-unsur tabung. Oke, saya lanjutkan. Yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual atau dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan tabung. Oke. Berikutnya, manfaat. Apa sih manfaatnya? Nah, kita lihat di sini, perhatikan. Nah, di sini ada, kalian pasti pernah melihat, ya. Nah, ini adalah untuk cetakan kue. Nah, ini kenapa dibuat seperti ini? Nah, kenapa tidak? Ada yang dibuat segitiga, ada yang dibuat seperti ini. Ini adalah bentuknya tabung. Oke, lihat. Nah, di sini ada. Nah,
celengan ya, atau tabungan yang berbentuk tabung. Nah, kemudian berikutnya, nah, kalau ini kesukaan kalian. Nah, kesukaannya Aldo itu. Ya, Aldo. Dengar Aldo. Oke, kalau ada pertanyaan, nanti ini yang tombol mute atau tombol yang bergambar mic itu yang di bawah itu bisa diaktifkan lagi. Oke, berikutnya, nah ini adalah corok yang di perusahaan biasanya untuk pembakaran. Nah, bangun-bangun di atas ini semuanya menyerupai bentuk bangunan, ruang, apakah benda-benda tersebut, yaitu bangun tersebut menyerupai dengan bentuk tabung. Oke, saya lanjutkan. Nah, kali ini kita akan mengetahui berapa luas seng yang dibutuhkan untuk membuat loyang kue. Nah, loyang kue yang berbentuk seperti tabung. Oke. Nah, mengetahui berapa luas seng yang dibutuhkan untuk membuat celengan berbentuk tabung. Ada lagi, yaitu mengetahui berapa luas kertas. Nah, luas kertas yang digunakan untuk membungkus kaleng susu yang berbentuk seperti tabung. Nah, dan berikutnya pertanyaan-pertanyaan mengetahui berapa biaya, ya, biaya pengecatan yang digunakan untuk mengecat bangun ini yang menyerupai tabung. Oke, berikutnya, oke, motivasinya perhatikan. Nah, kaleidoskop, nah, sebuah tabung kecil seperti teropong. Ketika kita gerak-gerakan, maka kita akan melihat bentuk yang berwarna-warni. Ini kaleidoskop. Mungkin kalian nanti akan cari sendiri. Coba nanti habis ini dicari di YouTube ada ya. Ketik saja kaleidoskop. Nah, kemudian berikutnya, nah, bisa buat juga seperti ini. Oke, nah, buat. Oke, nah, ini adalah contoh-contoh kaleidoskop biasa ya. Kalau nanti kalian pengen buat, silahkan buat. Oke, berikutnya, oke, ada video. Pak. Oke. Video. Dengar suaranya videonya? Tidak, Pak. Tidak, nggak apa-apa. Hanya musik saja videonya. Nah, itu tadi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita banyak sekali jumpai benda-benda yang mirip dengan tabung. Contohnya, seperti tempat minuman ya, botol minuman. Nah, di sini ada Coca-Cola. Kenapa dibuat seperti ini bentuknya? Kenapa tidak dibuat dengan bentuk yang lain? Ya, bukan hanya itu saja. Kalian dalam kehidupan sehari-hari juga melihat toples ya, toples tempat makanan. Ya. Bukan hanya itu saja. Contoh, coba sebutkan yang lain, Rindi. Yang bentuknya seperti tabung. Kaleng. Ya, kaleng apa? Kaleng apa dulu? Kaleng kan ada banyak. Kaleng susu dan susu Indomilk. Kenapa terus, tutupnya nggak besar, Pak? tutupnya nggak besar? Tutup apa, Aldo? Loh, tutup apa dulu? Tutup botol. Kalau tutupnya botol besar nanti pakai panci. Pak. Ya. Kalau untuk kotak tidak bisa. Nah, Yang coba jelas tidak. bayangkan. Di rumah ada gelas? Ada. Ada. Coba Ada. bayangkan, gelas itu kan bentuknya seperti bangun tabung ya. Tabung. Ya. Ya. Kenapa dibuat seperti itu? Enggak dibuat seperti kotak.
Misalkan. Supaya mudah dipegang. Satu, supaya mudah dipegang. Dua, Mudah Supaya diminum. airnya tidak supaya nah, Mudah itu. diminum. Nah, ketika kita meminum. Mudah diminum bagian atas. Betul. Nah, ketika kita minum, itu lebih mudah menggunakan bentuk tabung daripada kotak. Kalau tidak percaya, ya buktikan sendiri. Karena mulut kita ketika membuka, itu kan bentuknya O. Sama juga, yaitu bentuknya tabung. Kalau kita lihat dari permukaan dari atas, juga bentuknya O. Benar aku, Irsan. Benar aku. Oke, 100 untuk Rindi. Tepuk tangan dulu. Oke, saya lanjut ya. Oke. Berikutnya, oke. Nah, tahapan pembelajarannya justru jelas ini nggak berlaku karena kita daring ya. Tapi nanti semuanya langsung bisa berdiskusi. Oke, saya lanjutkan. Nah, 100. Oke. Nah, mari kita ingat kembali materi prasyarat untuk materi hari ini. Kita ingat kembali. Yang pertama, mari kita mengingat. Oke. Lebar itu disimbolkan dengan L kecil. L. Panjang dengan P. Oke. Nah, ini adalah bangun persegi panjang. Nah, pertanyaan, gambar berbentuk apa? Gambarnya berbentuk apa? Persegi panjang. Persegi panjang, karena saya tadi sudah menyebutkan. Oke, bidang persegi panjang. Pertanyaan berikutnya, bagaimana rumus luas persegi panjang? Aldo. Panjang kali lebar. Oke, panjang kali lebar. Ini lagi, Aldo telat saya. Oke, panjang kali. Benar aku. Benar aku. Ya. Nah, hanya itu materi prasyaratnya. Kemudian berikutnya, yang ada satu lagi. Oke. Disebut dengan Aldo? Ya, ulang. Oke, disebut dengan bangun? Ulang, Pak. Oke, ini di gambar 2 berbentuk apa? Tidak muncul gambarnya di kami, Pak. Masa? Aldo muncul? Ya. Sinyal berarti. Aldo muncul? Sudah. Aldo muncul tidak? Muncul. Gambar apa, Aldo? Rindi sinyal berarti? Apa? Tidak, Pak. Tidak muncul. Tidak muncul. Masa? Geser. Muncul. Ke kanan, kiri. Ke kanan atau ke kiri? Hah? Kiri? Kampungan. Oh iya. Oke. Biai. Oke. Belum muncul. Oke, gambarnya lingkaran ya. Oke, Rindi dengarkan saja. Gambarnya lingkaran. Oke, luas lingkaran. Oh iya. Luas lingkaran? Aldo, coba jawab. Luas lingkaran. Irsyad? Masih ingat? Oke. Setengah. Oke, setengah? Jadi setengah. Oke. Salah. Yang benar adalah Pn kuadrat. Kalau pakai setengah, itu diameter ya. Bukan setengah juga, tetapi 1/4. 1/4 di pangkat 2. Oke, saya lanjutkan. Rindi, sudah kelihatan gambarnya? Rindi? Halo, Aldo? Belum mati semua. Cukup mati kabeh. Gak ngerti. Sinyal ya tadi. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, sekarang mari kita tentukan, baru 4 orang yang masuk, kita tunggu ya. Rumus-rumus permukaan tabung. Oke, saya lanjutkan. Nah, amati permasalahan berikut.
sebuah penampung minyak berbentuk tabung dengan keliling alasnya. Irsyad keluar lagi. Oke, nanti ada pemberitahuan Rindi. Rindi. Boleh dicatat dulu, Rindi. Masalah ini. Nah, ini gamu asik enggak? Bukan nih rumah lagi sore-sore itu tambahan terus kon ngumpul jadi Halo Rindi. Rindi dengar suara saya? Dengar suara saya, Rindi? Nah, dicatat dulu ya. Sebuah penambung minyak berbentuk tabung dengan keliling alasnya 50,24 meter dan tingginya 10 meter. Sisi atas dan sisi lengkungnya akan dicat. Ya, yang dicat sisi atas dan sisi lengkungnya. Kemudian, berikutnya, yaitu jika pengecatan 1 meter persegi memerlukan biaya 5.000, berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk mengecat penambung minyak tersebut? Nah, untuk mengetahui berapa biayanya, maka kita harus mengetahui pula berapa cat yang harus dibeli untuk mengecat sebuah penambung minyak tersebut. Nah, dengan demikian, maka kita harus mengetahui luas permukaan dari penampungan tersebut. Nah, untuk itu kita lanjutkan pembelajarannya. Oke. Nah, yang pertama, buatlah pertanyaan dengan kata bagaimana. Oke, silakan. Aldo, Irsyad, speakernya belum ini. Aku belum nyala semua. Sudah, Pak. Oke. Buatlah pertanyaan dengan kata bagaimana. Mengenai gambar ini, ya. Mengenai gambar ini. Gambar. Ya. Oke, boleh Rindi dulu. Rindi, belum ada suaranya, Rindi. Rindi belum ada suaranya. Kami lupa. Oke, Aldo. Ya, aktif apa di sini? Mana penampungannya? Kami dulu. Ya. Silakan. Bagaimana cara yang mudah untuk bagaimana cara yang apa? Oke, bagaimana Aldo? Bagaimana cara yang mudah untuk mengecek tabung minyak tersebut? Oke. Yang lain? Oke. Kalau pertanyaannya bagaimana cara mengecat yang mudah? Nah, itu gampang ya. Tinggal pencet saja dicat. Benar kan? Benar. Nah, Randy masih belum ada suaranya kayaknya. Coba cek Randy.
Oke. Rindi. Oke, teman-teman tidak bisa dengar suara kamu, no? Rindi. Ya. Ya, baik. Masih sisir. Oke, Rindi bisa chat, no? Bola saya Rindi ya. Bola. Rindi, bisa chat ya? Bisa pakai chat ya? Bola coba. Oke, ya Pak, kenapa? Oke. Nah. Oke, Rindi bisa chat saya? Oke. Oke, nah kalau tadi pertanyaannya bagaimana cara mengecatnya dengan mudah, ya gampang, tinggal ini saja pakai alat cat. Nah, pertanyaannya bagaimana ini ya? Bagaimana cara menghitung atau berapa banyak cat yang dibutuhkan? Contoh ya. Atau bagaimana ya tadi ya, bukan bagaimana cara mengecatnya ya, biar mudah, tidak ya. Oke, tapi yang ini ya tadi ya sesuai arahan tadi ya. Oke. Ya. Ini salah satunya ini ya. Oke. Buatlah pertanyaan dengan bagaimana. Tadi sudah dijawab. Oke. Oke, selanjutnya. Oke. Semangat berdiskusi. Untuk diskusinya seperti ini. Perhatikan model bangun ruang berikut. Delan mereka. Oke. Di Rindi ke Pak. Perhatikan. Audio. Oke, Rindi masih di mute itu speakernya. Tolong diaktifkan. Nah, di pojok kiri bawah, no. Ya, Oke. sudah. Sudah. Oke, perhatikan model bangun ruang berikut. Perhatikan. Ini ada sebuah tabung, ya. Kemudian dari model bangun ruang tersebut berbentuk apa? Pertanyaannya, yaitu berbentuk tabung. Tabung. Ada berapa sisinya? 1, 2, 3. Ada 3. Oke, good. Sebutkan. Sisi CD. Oke. Terus? Sisi AB. Oke. Jangan pakai ini dulu. Coba. Pakai bagian-bagian saja. Coba. Lebih mudah. Oke. Mulai dari bawah. Yaitu bagian? TL. Alas ya. Yaitu bagian? Alas. Nah, yang ini bagian dindingnya. Atau disebut dengan selimut. Yang kemudian, yang berikutnya adalah? Atap. Oke, bagian atap atau bagian tutup. Ada 3 ya, yaitu alas, tutup, dan selimut tabung. Nah, berikutnya, jika L1 dan L2 titik pusat alas dan tutup tabung disebut apakah T? Oke. T ini disebut apa T? L1 dan L2 titik pusat alas dan tutup tabung disebut apakah? Oke. T. Ya. Bagian dalam. Bukan, T ini loh. T ini. Oke. Nah, untuk lambang T ini sendiri itu digunakan untuk mewakili tinggi. Yaitu tinggi dari sebuah bangun ini, yaitu tinggi sebuah tabung. Oke. Itu ya. Oke, itu ya. Tinggi tabung. Oke, berikutnya. Nah, berbentuk apakah bangun ini? Tabung yang miring. Tabung yang miring. Oke, ada tabung yang miring. Rindi? Kalau Rindi berbentuk bulat. Rindi? Ya sama, yaitu ya berbentuk tabung, ya. Berbentuk tabung. Biarpun dibolak-balik bentuknya tetap sama, yaitu bentuk tabung. Ya. Hanya posisinya saja yang miring, bukan tabung miring, bukan. Ini tetap bentuknya adalah tabung. Hanya posisinya tabungnya miring. Gitu ya. Nah, ada berapa sisinya? 3.
6 sisi. 6 Ya. Ada 3. Ada 6. Dari mana ada 6? Oke, ada 3 ya, yaitu sebutkan. Alas. Alas, Atap. atap, ya, tutup. Atau Apa tutup. tuh? Nah, terus yang satunya lagi Dinding. dinding atau disebut dengan disebut dengan apa tadi? Ada suara tadi, ada selimut. Nah, ya, yaitu selimut tabung. Dinding ini juga disebut dengan selimut ya. Karena dia menyelimuti tabungnya kan. Disebut dengan apa? Oke. Panas. Oke. Saya lanjutkan ya. Berikutnya, jika L1 dan L2 titik pusat alas dan tutup tabung disebut apakah T? Tinggi tabung. Oke, tinggi tabung. Masih tetap sama ya. Biarpun dia posisinya miring, tapi dia tetap merupakan tinggi tabung. Karena kita kenal bahwa tinggi itu pasti selalu tegak lurus dengan bidang alas. Saya lanjutkan. Alas. Nah, perhatikan berikutnya. Oke. Ada R, yaitu jari-jari, ada T, dan ada tutupnya yang diberi warna hijau. Nah, berikutnya. Oke, saya copy, saya pindahkan. Perhatikan. Nah, ketika saya buka tutupnya, maka tutupnya itu berbentuk lingkaran. Oke. Berikutnya, saya buka alasnya. Alasnya juga berbentuk lingkaran. Nah, berikutnya ya, dengan jari-jari yang sama. Kalau saya buka selimutnya, kira-kira bentuknya apa? Persegi panjang. Persegi panjang. Oke, kita lihat ya, kita belah. Oke, kita potong. Kemudian sekarang setelah kita potong, kita buka. Oke, dibuka. Kita buka. Nah, oke. Nah, ini kita buka. Oke. Nah, ternyata selimut tabung ketika kita buka itu bentuknya adalah sebuah persegi panjang. Jadi, ya. Pernah nggak di kelas 4? Nah, pernah ya di SD ya? Kelas 8. Kelas 8 pernah. Oke, pernah. Praktek ya. Oke. Ya. Kita pelajari dengan baik. Oke. Berikutnya, nah, perhatikan gambar berikut. Nah. Sorry. Ini kebablasan ya. Nah, gambar tersebut merupakan jari-jari tabung. Jaring-jaring, bukan jari-jari. Kalau jari-jari tangan ya. Oke. Jaring-jaring dari sebuah tabung yang terdiri dari 3 bagian. Sekali lagi yaitu bagian alas, bagian selimut, dan bagian tutup. Oke. Berikutnya, alas tabung berbentuk lingkaran. Oke, alasnya berbentuk lingkaran. Tutup tabung berbentuk lingkaran. Oke, berikutnya. Jadi, luas alas tabung sama dengan L sama dengan pi kuadrat. Oke, luas lingkaran ya, sehingga sama dengan L sama dengan pi r kuadrat. Pakai R ya, pi r kuadrat. Nah, berikutnya. Luas tutup tabung, yaitu berbentuk luas lingkaran. Sehingga luas tutupnya sama dengan dengan apa? Iya, luas lingkaran apa? Iya. Luas lingkaran apa? Pi kuadrat. Loh, ya. Di atasnya kan sudah ada. Apa? Di atasnya kan sudah ada. Ada ini kan? Apa ini? Iya. PR kuadrat. PR kuadrat. Oke. Luas
Nah, luas selimut tabungnya. Sekarang yang kelima, luas selimut tabung. Berbentuk luas Persegi panjang. Persegi panjang. Oke. Tabung kok persegi panjang harus Betul. Tidak, Persegi pertanyaan saya panjang. benar. Pertanyaan saya benar, hanya di sini luas alas tabung itu kan sama dengan luas tutup tabung. Kan sama kan? Sama-sama berbentuk lingkaran ya. Lingkaran. Oke. Ya. Nah, yang pertanyaan berikutnya, luas selimut berbentuk tadi ya benar, yaitu persegi. Selimut tabung berbentuk Persegi panjang. persegi Oke. panjang. Persegi panjang, sehingga luas persegi panjang itu sama dengan panjang persegi panjang. oke, panjang persegi panjang itu sama dengan siapanya lingkaran. Selimut. Oke, ini perhatikan ya. Panjang persegi panjang, ini loh. Panjang persegi panjang itu merupakan apanya lingkaran. Perhatikan ini ya, perhatikan ya. Perhatikan gambarnya. Alas. Perhatikan gambarnya yang gerak. Keliling. Yaitu? Keliling. Oke, yaitu merupakan keliling. Good. Keliling. Nah, kalau mengamati gambarnya pasti bisa. Panjang persegi panjang merupakan keliling. Oke. Ya. Maka keliling lingkaran itu sama dengan rumusnya apa keliling lingkaran? Masih ingat? Ikut lah. Apa? Beda ya, luas dengan keliling. Keliling sekarang. Oke, nah kalau tidak ingat, nah, saya kasih tempe atau saya kasih tahu ini? Tahu. Oke, saya kasih tahu. Oke, nah 2PR. Tolong diingat-ingat kembali ya. Yaitu. Oh. Yuk, saya lanjut ya. Oke, Ya. Oke, ada datang. Oke. Sifat persegi panjang merupakan siapanya tabung. Selimut. Lihat, ada gambar yang berkedip. Tinggi. Oke, merupakan tinggi tabung. Oke, gitu ya. Sehingga, oke, itu sama dengan T ya. Nah, luas selimut tabung itu sama dengan luas Tinggi. luas selimut tabung sama dengan luas Keliling. Keliling. bukan, luas selimut tabung. Ini sama dengan bangun apa tadi selimut tabung? Luas selimut tabung sama dengan luas. Persegi panjang. Oke, luas Panjang. persegi panjang. Nah, luas persegi panjang rumusnya adalah apa? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Lebar. Nah, panjang kali lebar. Panjangnya tadi merupakan siapa? Panjangnya ini Tinggi. tadi. Bukan, Keliling. keliling lingkaran. Sehingga panjangnya ini kita ganti dengan 2πr. Ya. 2πr. Panjangnya bisa kita ganti dengan 2πr. Sedangkan lebarnya ya, lebarnya kita bisa ganti dengan lebarnya. Oke, kita bisa ganti dengan tinggi. Sehingga untuk luas selimut tabung rumusnya adalah 2πr. PRT. Oke, untuk ini bisa dicatat dulu. Silahkan dicatat dulu. Nah, tadi saya sudah suruh untuk menyediakan buku. Pak. Oke, silahkan dicatat dulu. Oke, dicatat dulu ya. Oke, sambil menunggu. Oke, sambil menunggu. Habis ini nanti ada tugas. Jangan lupa. Ya. Ngarindi. Ketika kesahiri. Oh ya, untuk tugasnya nanti bisa dikirim lewat di foto saja ya, dikirim lewat WhatsApp di grup. Ya. Biar ini memicu yang lain biar ikut nanti. Oke. Mau bener grup Pak. Oke, pribadi boleh. Nanti nilainya saya share di grup. Setelah saya nilai. Nanti teman-teman ikut di grup Pak. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti tugasnya nanti saya share di Facebook di grup. Nanti untuk jawabannya di WA saya pribadi ya. Di foto saja, di foto. Oke, silakan dicatat. Aldo dan kawan-kawan, silakan dicatat. Setelah ini nanti ada tugas ya. Makanya silakan dicatat. Ini yang dicatat.
tolong digambar sedikit, kemudian ini yang dicatat. Kita sudah menemukan luas selimut tabungnya. Oke. Saya tunggu sambil minum ya. Saya tunggu sambil minum. Oke. Silakan dicatat. Kalau sudah selesai, nanti teriak saja. Pak, sudah selesai. Saya tunggu sambil minum. Kalau juga. Aldo ya, Aldo. Ya, Hera. Dada pakai screenshot. Kapai kau Rindino. Iya, ai alah. Pakai screenshot kau Dada daripada Sain kau Rindi. Nah, kali kami. Tai. Bawa. Screenshot kau Dada. Tinggal kami. Hera tahu naruh sape. Kami kalau kau tahu nih mati kami. Sama ada ke tangga ya harus. Ayolah kamu lagi foto kau. Sudah dicatat? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Oke. Yakin? Pakai screen tadi, Pak. Oh, pakai screenshot. Oke, pintar. Oke, ya sudah kalau gitu. Oke, yang penting ini ya nanti disalin di buku. Oke. Saya lanjutkan kalau gitu ya. Saya lanjutkan. Oke. Tadi kita sudah menemukan luas selimut tabung, yaitu rumusnya adalah 2pi/RT. Tolong diingat-ingat, luas selimut tabung sekali lagi adalah 2pi/RT. Sekarang kita lanjutkan. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambarnya masih sama ya. Nah, luas alas tabung itu sama dengan luas tutup tabung. Tadi ya, yaitu sama dengan pi/r kuadrat. Sedangkan luas selimut tabung itu sama dengan 2pi/r. Dari sini kita akan mencari luas keseluruhan, luas permukaan tabung. Nah, perhatikan, luas permukaan tabung itu sama dengan luas ada berapa apa saja tadi luas permukaan tabung ada? Lingkaran. Ada? Ini dan atap. Kemudian dua? Dinding. Dinding. Oke, selimut. Terus kemudian? Alas. Oke, sehingga alas tabung ditambah tutup tabung ditambah dengan luas selimut tabung. Oke. Luas alas tabung berbentuk apa? Lingkaran. Sehingga luas lingkarannya adalah di sini? PR. Ayo. Apa tadi? Makanya dicatat di buku. Jangan di screenshot. Nggak bisa bukan catatan, no. Yaitu apa? PR kuadrat. Kemudian luas tutup tabung berbentuk apa tadi tutupnya? Lingkaran. Berarti luas lingkaran itu sama dengan PR kuadrat. Sedangkan selimut tabung tadi luasnya sudah ada ya, yaitu 2pi/RT. 2pi/RT. Oke. Nah, di sini perhatikan, ini kan sama ya. Oke. Ya. PR kuadrat ditambah PR kuadrat. Ada berapa PR kuadratnya? 2. Sehingga di sini adalah 2PR kuadrat. Masih ditambah Kuadrat. Ya, masih ditambah 2pi/RT. Nah, sekarang kita sifat asosiatif ya. Kita kumpulkan sifat asosiatif atau pengumpulan ya, pengelompokan. Kita kumpulkan yang sama. Ada yang sama di sini? Perhatikan. Ada yang sama ini? Ada. Siapa? 2PR. Oke. Sehingga 2 kita keluarkan, Pi kita keluarkan, dan R-nya ini ada 2, ini ada 1 ya. Yang kita keluarkan cukup 1, yaitu 2pi/r. 2R. Oke. Ini kan ada 2pi/r, sedangkan ini 2pi/r kuadrat. R-nya masih sisa berapa? Ini R-nya sudah kita pakai 1. Berarti R-nya sisa berapa? 1. Sisa 1. Sehingga di dalam kurung ini R, yang di sini adalah sisa T. Sehingga untuk keseluruhan, luas permukaan tabung
itu sama dengan 2πr 2πr ditambah dengan T. Oke. Jadi kita sudah menemukan, sore ini kita sudah menemukan luas permukaan tabung, luas selimut tabung. Kalau luas selimut tabung berarti rumusnya ya, yaitu 2πr T. Sedangkan kalau luas permukaan tabung mempunyai rumus 2πr R ditambah dengan T. Oke. Silahkan dicatat dulu. Screenshot. Nanti kalau ada pertanyaan tidak bisa buka ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting nanti tolong jangan lupa disalin buku ya. Oke, saya tunggu sebentar. Bisa bayar, aku ke bayar. Sudah? Sudah? Sudah di screenshot? Sudah di screenshot ya? Sudah ya? Sudah? Sudah. Oke. Aldo dan kawan-kawan sudah? Sudah. Sudah, oke. Kalau sudah, saya lanjutkan. Oke, kita simpulkan sama-sama. Oke, kita simpulkan. Oke, ayo kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari. Oke, silakan ambil kesimpulan. Siapa dulu? Rindi, Aldo, Irsad, dan Ans. Yang sama Rindi siapa ya? Mohon maaf. Namanya siapa yang sama Rindi? Delan dengan Fali. Oke, Delan dengan Fali. Oke, coba simpulkan. Masalah bukan sebuah itu ya sih. Apa tadi? Kesimpulannya dulu. Oke, Aldo dulu. Boleh. Jadi dari uraian di atas dapat kita simpulkan 2πr dalam kurung R tambah T. Apa itu? Apa itu yang 2πr R tambah T? Rumus Tabung. Apa, Aldo? Dan kawan-kawan? Apa itu? Disebut apa itu? Di atas dapat kita simpulan bahwa. Oke, gantian Rindi, boleh. Aldo, kata-katanya dirangkai dulu. Ayo, bahasanya di ini perbagus. Bagaimana bahasa yang baik dan benarnya dulu. Oke, Rindi, boleh coba. Oleh rumus dari uraian di atas oleh rumus tadi 8. Ada uraian kita. Enggak dari uraian di atas Dapat kita simpan. Hei, kami itu, bro. Hei, Rindi. Ada kami. Nah, kami pertama. Ada kami pertama. Hai. Balik Allah. Orangnya Rindi dah. Ayo. Rindi niam kan. Niam kan Dani. Goya. Mau nengel aku tuh. Orang tahu tuh orang ini. Iya deh. Boleh, Mbak. Ayo, siapa tadi? Baca kan? Baca kawan. Pak. Ayo, siapa? Kami dulu. Ya, ayo, siapa ya? Ayo, kita simpulkan yuk. Dari uraian di atas maka diperoleh rumus 2πr tambah dalam kurung R tambah T. Oke, rumus apa itu? Tabung. Lingkaran. Tabung. Tabung. Oke ya. Oke, kita simpulkan sama-sama bahwa pada sore hari ini ya, bahwa tabung itu mempunyai 3 bagian. Yang pertama yaitu, yuk sama-sama. Alas. Yang kedua. Atap. Yang ketiga. Selimut. Oke, yang keempat.
Oh, cukup 3 ya. Sorry. Cukup 3. Oke. Nah, ada tadi ya. Oke, cukup 3. Kemudian ada lagi. Oke, ada lagi. Siapa ini? Yoga. Oke. Ada lagi. Jika sebuah tabung dengan jari-jari R dan tingginya T, maka luas permukaan tabung itu tadi ya yang sudah disimpulkan Aldo bahwa luas permukaan tabung itu adalah 2 PR R ditambah T. Oke, Yoga, apa kabar? Baru gabung. Yoga Jenny. Pak. Yoga. Kami selesai dulu, Pak. Oke. Pak, kami selesai dulu. Sudah, silakan di screenshot dulu kesimpulannya. Sudah? Sudah di screen. Belum. Yoga. Ya, sudah. Oke. Sudah. Yang lain diam dulu. Saya sapa Yoga ya. Yoga, apa kabar? Yoga. Bisa dengar suara saya, Yoga? Yoga, kalau mau bicara, Yoga, silakan klik layar HP-nya, kemudian lihat kiri bawah. Kiri bawah, di situ ada tombol seperti mic. Nah, mikrofon. Nah, itu tolong diklik. Yoga? Sudah, Yoga? Kiri bawah, Yoga. Punya kau tuh. Iya. Kiri bawah, Yoga sudah? Kiri bawah, yang ada seperti tombol mikrofonnya. Sudah, Yoga? Oke, sambil menunggu Yoga ya. Ini ada tugasnya. Pembahasan LTS. Oke. Ini tugasnya. Saya kan tahu materi. Nanti teman-teman, nanti tolong di ini ya, hasil screenshotnya tolong dibagikan di grup ya. Ya. Oke, nanti biar yang ini. Yoga. Yoga. Itu dipencet 1 kali lagi Yoga, yang ada gambar mikrofonnya. Itu masih mute atau masih mode diam. Tuh, siapa ya? Keluar malah. Yoga. Di bawah lagi ya, Nana. Oke, Yoga sudah bisa ngomong ya? Ya, Yoga? Pak. Oke. Ya, Pak. Itu tugasnya. Nanti untuk tadi Yoga, mohon maaf, masuknya telat soalnya. Nanti untuk ini materinya nanti sudah di screenshot teman-teman, nanti tinggal dikirim di WA. Nah, ini tugasnya. Yang pertama, Ani menggambar jari-jari sebuah tabung di atas kertas dengan ukuran 20 kali 15. Jari-jari tabung yang digambar berjari-jari 2 dan tingginya 10. 2. Nah, boleh di screenshot? Sudah, Pak, sudah. Sudah? Oke, sudah ya? Sudah. Rini sudah? Sudah, oke. Kalau sudah, saya lanjutkan. Tugasnya nanti tinggal dikirim ke WA pribadi saya. Untuk materinya nanti tolong Rini di-share di grup ya, biar Yoga juga baca. Ya. Dibaca nggak apa-apa Yoga, saya yakin paham, karena mudah tadi. Nah, ini pembahasannya ya, sedikit pembahasannya. Oke, saya percepat. Oke, nah seperti ini. Oke. Hanya itu saja. Oke, sorry. Oke. I'm strong. I'm beautiful. Greatness. I am precious. I am strong. Ya, I'm strong. Saya kuat karena aku cantik. Aku cantik. Aku cantik. Kenapa? Aku fabulous. I'm wise. I'm a lover. I can flash. Oke, itu semua adalah kata-kata yang ini ya, yang membuat motivasi untuk diri kita ya. Oke. Berikutnya, ya.
pada sore hari ini kita telah selesai. Sekali lagi Semangat belajar. Semangat belajar. Untuk tugasnya jangan lupa saya tunggu sampai dengan nanti malam ya. Untuk tugasnya saya tunggu nanti malam jam 9 semuanya sudah masuk di WA pribadi saya. Halo? Halo, Pak. Oke. Masih semangat belajar ya? Ya, Pak. Oke. Oke. Yoga. Oke, itu dulu dari saya. Ku apa?